Posisi korban terhadap. Ini saya dengar ada hubungannya karena panah ini. Beberapa rekan Sri Kandi ini kan. beberapa rekan Di rum teteh. Baik yang gini loh, Ya, Mbak. yang di ruangan agak minggir karena manahnya ke arah barat ke atas genteng, tapi barangkali kena angin jadi agak minggir aja. Di samping itu dari situ ada mercon naik. Tes. Belum yang ada di atas rumah, mohon Pak, rumah panggung. Menyisir ke kanan dan ke kiri karena angin. Diusahakan di panahnya ke atas genteng, tapi karena angin. Mas, berhenti dulu. Anak Jupiter. Malam hari ini jam 9, tanggal 9, bulan 9. Kamu saya perintahkan dan kamu saya angkat hari malam ini persis jam 9 tanggal 9 bulan 9. Kamu saya angkat jadi Sri Kandi Indonesia. Maka kamu saya berikan perintah, panahkanlah ke atas langit menghadap ke barat. Itu tugas ponak kita. Tolong berikan anak panahnya, berikan kendewanya. Kamu nomor Ya, ya, enggak, yang nanti saya ngasih ke panas saya ambil satu. Tolong dipanahkan ke atas sana, langit, masuk ke barat, masuk ke kiri. Yang dari karena ini anak-anak walaupun seperti dari tapi saya yakin kalau saya pasti sanggup memanah. Awas panah. Kena loh. Agak kado ya kasar. Allahu Akbar. Agak atas ya. Yang semangat. Iya. Hidup Sri Kandi. Panahkanlah. Hidup Sri Kandi. Iya. Lepaskan. Iya. Saya lepaskan. Bismillah, Mbak. SBY juga dukunnya kuat enggak? Film kali transisi yang sampai ke masa itu saya tidak tahu. Terima kasih anak. Iya. Yang besar. Masih ada selama ini. Semuanya. Untuk undangan bisa makan Sampai selesai yang itu 100. Permadi sama Pak Pak Permadi minta foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian,
Sebetulnya yang paling sedih itu saya, karena SBY itu teman seangkatan saya. Hanya kebetulan teman-teman yang lain ini rupanya salah menilai. Dikiranya SBY itu bukan pemberani. Dikiranya SBY itu lamban. Dikiranya SBY itu tidak berkarakter. Padahal kalau kita teliti dengan hati yang jernih, siapa pemimpin sejak kita merdeka yang paling berani? SBY. Tak buktikan. Pak Harto yang pada era reformasi dihujat habis-habisan karena korupsi, untuk membuktikan bahwa Pak Harto atau rezimnya, anggota rezimnya korupsi, sulit setengah mati. Tangan kanan mengambil atas nama dana non budgeter, kirinya dikasihkan ke pondok pesantren, Lirboyo juga kebagian, masjid, gereja, rumah sakit, peralatan tentara, taman mini, dan lain sebagainya. Sulit untuk dibuktikan. Begitu kita bandingkan yang sekarang, rezim korupsi terang-terangan, hanya orang pemberani. Betul. Yang korupsi itu terang-terangan. Dan itu tidak hanya di pusat, sampai ke daerah. Kediri ikut nggak ya? Ikut. Ikut. Sampai Kediri malah terang-terangan. Kalau dulu makan dikunyah, kalau ini nggak pakai dikunyah, langsung ditelan. Dulu disembunyiin, nggak ada yang berani ditampilkan di TV. Sekarang ini terang-terangan di TV. Siapa bilang bukan orang berkarakter? Itu hanya orang berkarakter yang seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau ngoncei, biar 7 hari 7 malam nggak ada habisnya. Yang harus kita pahami tanpa menyalahkan siapapun adalah mengapa semua ini terjadi. Kekacauan yang terjadi ini kemudian ujung-ujungnya SBY supaya turun daripada nanti Republik keburu jatuh. Pertanyaannya, setelah turun mau kemana? Ini yang harus kita pecahkan. Karena sejak Republik ini berdiri, kita belum jelas kelaminnya. Laki-laki tidak, perempuan tidak. Itulah dalam hal berideologi. Masih mending kalau negara komunis sekalian. Rakyat, semua rakyat dijamin makannya, perumahannya, kesehatannya, pendidikannya. Itu negara komunis. Atau sekalian negara kapitalis. Semua boleh berusaha, tetapi negara tugasnya mengatur, melindungi yang kecil, mengatur mana yang boleh, mana yang tidak. Di Indonesia coba lihat, dimanapun tidak ada listrik, air, dijadikan tempat untuk mencari keuntungan, apalagi oleh negara, oleh swasta saja nggak boleh. Yang ada di dunia ini hanya di Indonesia. Ada infrastruktur dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Kapitalis sekalian jelas enak. Komunis sekalian jelas rakyat dijamin. Dan tidak ada di negara komunis maupun di kapitalis seperti di kita. Sayang sekali, ketika kita baru merdeka karena tergesa-gesa, sistem politiknya belum sempat ditata, Pak Harto kemudian
naik ke panggung kekuasaan, apa yang terjadi? Yang semula kita menggunakan model, kalau mau jujur adalah model negara komunis, saya buktikan, jangan kaget dan jangan marah. Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ada nggak kata partai? Mboten wonten. Ada nggak kata pemilu? Tidak ada. Yang ada adalah GBHN. Di sana dikenal GBHN. Sekitar tahun 45, bicara tentang sistem kenegaraan, mazhab GBHN adalah mazhab negara komunis. Wajar aja waktu itu yang dilawan Barat kok, Timur lawan Barat kok, komunis lawan kapitalis kok, sosialis lawan kapitalis kok. Wajar aja, bukan hal yang aneh. Karena GBHN hanya mungkin terjadi manakala dalam negara itu partainya satu. Karena partainya satu, rencana jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 15 tahun, jangka pendek 5 tahun, nggak apa-apa karena partainya tetap satu. Kalau ada pemilu, setiap pemilu mungkin ganti pemenang partai lain ideologi. Mana mungkin mau pakai GBHN bikinan, jangka panjang bikinan partai yang lain ideologi. Untuk menang dalam pemilu susahnya setengah mati, setelah menang memakai GBHN jangka panjang 25 tahun, 15 tahun bikinan partai yang ideologinya lain. Nggak mungkin. Ini persoalan mazhab. Ekonomi juga. Di awal yang paling mungkin adalah harus negara yang mengurusi rakyat. Itu bukan lain dan bukan tidak adalah model negara sosialis atau negara komunis. Lihat, ada 200 lebih BUMN. Zaman itu 45 hanya ada kanan dan kiri, liberalis atau kapitalis. Di sisi kanan adalah di sisi kiri adalah yang sosialis, termasuk di dalamnya adalah yang komunis. Dari garam sampai pesawat terbang diurus negara kok. Itu hanya negara komunis. Sudah .main.com. Sayang sekali sewaktu Pak Harto masuk menguasai panggung kekuasaan, diadopsi paham kapitalis tetapi tidak disertakan perlindungan terhadap si kecil. Maka di sana kita lihat lisensi tambang-tambang, lisensi pasar diberikan hanya kepada kroni dalam maupun luar negeri. Kalau tidak percaya saya buktikan. Dulu di Kediri sini sebelum Pak Harto berkuasa ada pabrik mie, betul nggak Bu? Pak, yang sepuh-sepuh. Ada pabrik kecap. Mojokerto ada pabrik kecap. Ada pabrik limun. Betul? Begitu Pak Harto berkuasa, lisensi monopoli pasar diberikan kepada, saya sebut aja, Indofood umpamanya, ABC umpamanya, Indomie umpamanya. Maka dari Sabang sampai Merauke makan mie mereknya sama, makan kecap mereknya sama, makan limun atau minuman dalam botol mereknya sama. Jutaan orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, dari mie, dari limun, dari kecap, dari minyak lentik, minyak kelapa. Itu ibu saya seminggu 2 kali ke pasar jual minyak lentik itu seluruhnya mati semua. Di negara kapitalis yang kayak begini dilindungi oleh negara. Nah, di Indonesia tidak kok. Puluhan juta orang kehilangan mata pencariannya pelan-pelan.
Lihat saja kalau tidak percaya. Di Indonesia ada BUMN konstruksi, ada Adikarya, ada PP, ada Nindya Karya dan lain-lain. Modalnya dari pemerintah. Tender bersama dengan bareng dengan kontraktor swasta yang modalnya pinjem. Yang ditender proyeknya pemerintah. Yang swasta kalau rugi ditanggung sendiri. Yang BUMN milik negara kalau rugi yang nanggung negara dari pajak rakyat. Loh, ini kan macan dan kambing jadi satu. Kambingnya mati semua. Sampai kiamat nggak mungkin ada swasta yang akan besar. Ini realita, bukan katanya. Begitu juga di bidang politik selama Orde Baru. Kalau di negara komunis, rakyat dibelah jadi dua. Yang ikut berpolitik hanya ada satu wadah, namanya Partai Komunis. Yang tidak mau berpolitik diawasi oleh rakyat. Di Indonesia selama Orde Baru sama. Rakyat dibelah jadi dua. Yang berpolitik harus ikut Partai Orde Baru. Namanya 3. 1 PPP, 2 PDI, 2 Golkar, 3 PDI. PDI yang ngaku Orde Baru, Golkar lebih-lebih, P3 pun ngaku Orde Baru. Yang tidak mau ikut Orde Baru diawasi. Kalau di negara komunis di atas diawasi oleh Politbiro, Sentral Komite atau DPP Partai Komunis. Kalau di Indonesia diawasi oleh, di sini ada nggak Koramil, Babinsa, ada nggak? Diawasi oleh khususnya Angkatan Darat. Saya salah satunya. Ngaku gitu loh. Oleh Intel. Bedanya di situ. Kurang yakin, saya buktikan. Di negara komunis ada sidang Partai Komunis 5 tahunan. Tugasnya 2. Membikin garis-garis besar haluan Partai Komunis yang dijadikan haluan negara tersebut dan memilih presidium. Ketua presidium menjadi presiden. Di Indonesia juga sama. Hanya di sini namanya MPR. Keanggotaannya di sana adalah DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Di sini sama. DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Mari kita lihat. Di sana utusan daerah dan utusan golongan harus disetujui oleh DPP Partai Komunis. Di sini sama, harus disetujui oleh Wansoswolpus. Sama. Nah, sudah begitu mencengkeramnya kehidupan model yang seperti itu, ada reformasi. Ketika reformasi tidak tahu ke arah mana bangsa ini harus diubah, maka nuwun sewu Permati, Barike, Pak Sasmito dan yang lain. Revolusi ya, tetapi jangan dilupakan, karena dalam bernegara ini sangat ditentukan oleh aturan main bernegara. Apa Pak Harto salah secara konstitusi? Wong konstitusinya seperti itu kok. Apakah kemudian SBY sesuai dengan konstitusi salah? Konstitusinya memang semrawut kok. Maka jangan terjadi lagi undang-undang dasar kita ke depan dibikin kacau karena kepentingan dari luar juga, dan karena mungkin ketidakpahaman Pak Amin Rais CS, sehingga undang-undang dasar semrawutnya luar biasa.
ke depan kalau ada perubahan, ini yang harus dikerjakan pertama kali. Saya buktikan bahwa Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen itu semerawut. Mungkin udah 2-3 kali saya bicara di panggung ini. Tolong ada yang dari partai, ada yang pernah caleg atau sekarang anggota DPRD atau DPR? Ada? Mungkin tidak berkenan ngacung, nggak apa-apa. Coba mari kita ingat. Partai, para jurkam, para anggota DPR termasuk Mbak Rike, waktu kampanye, saudara-saudara pilihlah PKB, pilihlah PDIP, pilihlah Golkar. Pak Permadi, pilihlah Gerindra. Kalau menang akan begini, begini, begini. Ini kan bohong. Mbak Rika nanti malam sembahyang sujud ya, tobatan, karena telah membohongi. Karena nggak mungkin dalam presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden, bukan program partai. Dalam pemilu pasti di seluruh dunia riwayatnya untuk memilih 2, 1 program, 1 pemimpin. Nah ini program enggak, membohongi. Sekarang pemimpin, orang milih Gerindra, tokoh Gerindra karena calon presidennya Pak Prabowo. Orang memilih Hanura karena calon presidennya Pak Wiranto. Loh, setelah terpilih, ini nyoblos, ada wakilnya di DPR, kok nggak bisa mencalonkan? Padahal rakyat memilih ini karena calon presidennya itu. Ini hanya di Indonesia yang ada begini. Jadi semerawutnya sudah luar biasa. Memilih presiden tidak, memilih program tidak. Artinya pemilu ini adalah arena untuk DPP partai nantinya jadi pedagang sapi, mencari calon presiden yang berani menawar harga paling tinggi. Mengapa ini terjadi Bapak Ibu? Orang lahir, bayi lahir, mestinya kepalanya dulu. Ini kakinya. Bukan tidak boleh, tetapi kalau bayi sungsang, kalau kejepit di mulut vagina, itu bahaya. Seperti Republik ini, pendarahan terus, salah-salah bayinya mati. Di seluruh dunia kalau presidensial adalah pemilu presiden dulu. Ketika orang berkampanye, pilihlah SBY, pilihlah Permadi, pilihlah Rike, kalau menang akan begini-begini, itu karena nanti kalau menang presidensial programnya dijadikan program pemerintah. Di kita seperti itu. Kalau kurang yakin saya tunjukkan di belahan dunia mana kecuali 1-2 saja tidak ada anggota DPR ikut membahas titik, koma, kata, kalimat RUU. Tidak ada kecuali 1-2 negara. Kayak Australia masih. Tapi kalau negara tetangga kita apalagi di Eropa sudah tidak. Zaman Orde Baru tukang tambal ban. Gara-gara reformasi jadi anggota DPR atau DPRD. Sekolah pertahanan tidak, sekolah akabri tidak membahas undang-undang pertahanan. Sekolah ekonomi tidak membahas undang-undang ekonomi. Padahal waktu khotbah bilangnya serahkan kepada ahlinya, merujuk pada ayat Al-Quran, merujuk pada Alkitab. Ini nyata kok. Nah terus siapa di negara lain? Yang membahas adalah para PhD, para doktor, staf ahli anggota DPR. Saya mantan anggota DPR, saya sudah ke Italia, saya sudah ke Ceko, saya sudah ke beberapa negara. Di dalam negara yang menganut sistem presidensial, tidak ada pemerintah ikut terlibat membahas RUU bersama DPR.
Tunjukkan kepada saya kalau ada. Karena apa? Kepala pemerintah adalah kepala negara. Maka kepala negara yang namanya presiden sekaligus kepala pemerintah, ia harus punya kartu merah. Kalau keputusan DPR tidak benar, keluarkan kartu merah. Tetap membandel, kalau perlu referendum. Ketika sebuah negara, kepala negara dan kepala pemerintah jadi satu, tidak dipilah atau tidak dipisah, maka sejarah membuktikan Majapahit bubar karena ia kepala negara merangkap kepala pemerintah. Pasundan bubar, Kediri bubar, yang terakhir adalah Uni Soviet bubar. Kalau negara lain yang parlementer jelas, kepala negara, raja atau apa nama lainnya, kepala pemerintah, perdana menteri. Kepala pemerintah gagal atau pemerintahan gagal tidak berarti negara gagal. Yang presidensial kayak Amerika dan beberapa negara lainnya, karena dipilah dengan jelas kapan ia kepala pemerintah, kapan ia kepala negara, pemerintah gagal tidak akan membubarkan negara. Karena kepala negara mempunyai alat pengaman, listrik punya sekring, semua punya alat pengaman, kecuali negara Indonesia nggak punya alat pengaman. Pendek kata, ke depan ini aturan main bernegara harus kita tata dulu. Permisi 16 menit. Oh, sudah lewat. Sampai kepada tadi yang dikeluh kesahkan tentang ekonomi, kalau aturan negaranya nggak jelas, sampean tuh ngomong apa? Harus jelas. Ketika konstitusi membenarkan pemerintah mewakili negara, tidak salah kepala negara kemudian melalui menteri membagikan nyumon untuk perusahaan si A, kemudian petambang emas lagi di Ciamis, saya dengar ada yang baru, kepada si B, kecap diberikan ABC, tidak salah. Ini persoalan yang mendasar bagi kita. Maka jawaban nanti ada Satrio Piningit atau nanti akan ada yang namanya Ratu Adil, menurut saya adalah sebuah sistem tatanan bernegara ini yang menjamin rakyatnya akan adil dan sejahtera. Tempatnya itu di Undang-Undang Dasar. Kalau undang-undang dasarnya belum beres, kok minta yang lain beres? Tidak mungkin. Barangkali nanti dalam tanya jawab bisa kita perdalam. Moga-moga puas. Kalau belum puas, selesai acara ini kita selesaikan secara jantan di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ringkas ya Mas, karena setengah jam nanti untuk dipakai menjawab satu grup ini. Oke, terima kasih. Mari. Terima kasih. Selamat malam para narasumber. Nama saya Yosef, asal dari Semen Kediri, tetangga dari desa ini. Pertanyaan saya langsung pada Pak Permadi. Pak Permadi, selamat malam. Saya adalah pecinta Bapak di TV One. Kalau di layar klub mesti saya lihat bahwa Bapak selalu mengembar-gemborkan revolusi, revolusi, dan revolusi. Saya sebagai warga negara Indonesia saat ini sangat malu Pak berada di Indonesia karena keadaan Indonesia begitu buruk sekarang ini. Tetapi saya berpikir kalau kita mau revolusi, maka kita berhadapan dengan tindakan fisik seperti tahun 98. Tepatnya saya waktu itu di Jakarta, jadi dengan mata kepala saya sendiri saya menyaksikan adanya kerusuhan besar di Jakarta. Nah, sekarang yang diperhadapkan di sini, kalau kita revolusi, kita akan berhadapan dengan TNI dan Polri yang notabene mereka juga rakyat, Pak.
akhirnya polisi dan TNI akan berhadapan dengan kita sebagai rakyat. Nah, untuk itu saya mohon kepada Pak Permadi, apa solusi yang tepat untuk warga Kediri ini menghadapi permasalahan yang semakin pelik di negeri Indonesia. Terima kasih, saya kira demikian. Wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam dari Kabupaten Kediri. Bapak sekalian, saya pikir yang menjadi gaya Mas Jatmiko sudah hafal karena juga kawan lama. Kami juga termasuk orang yang warak dikepui sama boleh Pak Saurip Kadi itu zaman Orde Baru. Jadi kami yang dulu dikenal dengan peristiwa ular di Kediri itu, Pak. Hasilnya yang nikmati Mbak Rike. Kemudian Pak Permati juga hafal, yang lain Mbak Justiani juga 2 kali kita ketemu. Jadi begini Bapak sekalian, tadi Pak Saurip Kadi bicara tentang sistem, yaitu sistem yang keliru. Beberapa tahun yang lalu Pak Saurip Kadi juga begitu bicara tentang sistem. Tadi juga ada yang mensitir soal ayat serahkan pada ahlinya. Anda adalah ahli-ahlinya. Jadi kita tidak butuh orang-orang banyak. Saya Muslim, dulu perang Badar tidak menghitung kuantitas, tapi keberanian dan tekad bisa dimenangkan. Sekarang masa Anda nggak berani memimpin. Kalau sistemnya sudah rusak, ya pakai cara nandur tebu itu loh Pak, bakar dulu, nanti tunasnya akan tumbuh subur. Berani nggak bakar? Yang dibutuhkan adalah para relawan-relawan. Nek wani mati, rawani mati, rausah ngomong no perubahan. Yang paling penting itu. Jadi pemilu gombal, negara ini gombal, semua gombal. Jadi yang saya inginkan adalah orang-orang yang berani, bukan hanya berani ngomong. Teori praktek harus sesuai Pak. Saya muak. Saya dulu termasuk juga pasukan berani mati. Coro mati itu piye nasibku. Saya dulu berani teriak hidup Megawati berani mati Pak. Coro mati nasibku kaya apa jajah. Betul Pak. Jadi kalau Imam Samudra itu gak kaget Pak saya. Ya kan? Jadi seperti itulah. Tolong dibuat format yang baik. Dibuat format yang baik untuk menjadi semacam bola salju bergerak dan bergerak terus. Dengan demikian ditemukan format yang tepat, tidak yang terjadi seperti bakul jamu, orang jelas yang didol, solusinya bagaimana juga jelas. Nanti jangan-jangan bukan Ratu Adil yang muncul Raja Singa. Repot Pak. Saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Permati, saya sepakat yang dikatakan oleh Mas Jatmiko tadi, bahwa kita ini adalah bangsa bukan sembarangan. Kita yang tidak punya kebanggaan inilah yang buat kita itu melarat. Mentalitas kita memang yang melarat. Dan bapak-bapak yang punya kelebihan inilah yang punya tanggung jawab, bukan saya. Maka yang saya harapkan adalah tanggung jawab Anda. Jangan hanya ingin jadi presiden. Presiden ini kecil Pak. Sopo silahkan nanti kita sepakati siapa yang mau jadi presiden. Ya kan? Kalau SBY begitu, kalau memang dia yang menjadi pemicu bangkitnya neokolonialisme di Indonesia, sikat pisan SBY itu. Percuma kita punya presiden bencong seperti itu. Pak Saurip Kadi, Anda tentara, pimpin gerilya rakyat. Saya siap menjadi relawannya. Tapi kalau hanya ingin jadi presiden saja, maaf Pak, bolak-balik ya janji tok, omong kosong. Jadi seperti itulah harapan saya. Hendaknya ada satu konsep yang jelas. Dengan demikian rakyat yang mengharap-harap ini tidak hanya mimpi-mimpi tentang Jongko Joyoboyo kapan bener. Ya. Saya yakin benar, tapi ringkes mas. kita tunggu. Jadi saya minta solusinya semua untuk menyampaikan, tidak 1-2. Dengan demikian ada yang menyejukkan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dari Jakarta, Pak Saurip. Kami sebagai masyarakat Kediri sudah takut Pak dipimpin oleh 2 jenderal. Soeharto juga begitu, SBY juga begitu. Jadi kalau Pak Saurip
nanti maju jangan pakai jenderal, pakai Saurip Kadi. Saurip Kadi itu sudah nama yang bagus. Dan kami kepada Mas Jati dan Pak Permadi, Mbak Rike, tolong Nama nama saya wis kenal ngono. Sutarto, Pak. Sutarto itu anak Kediri asli. Untuk Mas Jati dan Pak Permadi, Mbak Rike, tolong waktu sumpah jabatan seluruh dari jabatan presiden sampai lurah itu dirubah. Jangan diungguri apa itu kitab suci. Jangan dipakai itu, pakai Pancasila aja. Dan sumpahnya itu Ibu Pertiwi harus dicangking, jangan demi Tuhan jajah Ibu Pertiwi. Jadi kalau orang-orang yang korupsi akan menerima apa itu balaknya oleh Ibu Pertiwi, karena Ibu Pertiwi lebih sakti daripada kitab suci. Jadi masukan inilah Pak Saurip, tolong rakyat ini sudah betul-betul menderita. Negara yang surga ini tapi rakyatnya tetap kere. Tolong Pak Permadi, Mbak Rike, suara-suara rakyat Kediri, masyarakat Kediri ini disampaikan ke seluruh teman-teman yang seperjuangan, sehingga Indonesia akan menjadi adil dan makmur. Sekian, terima kasih, selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Wahyudi dari Tulungagung Desa. Ini yang saya tanyakan singkat saja. Tadi sudah banyak membicarakan beliaunya para jenderal, para politikus, dan juga para paranormal ini ditokohi oleh Pak Permadi dan Ki Jati. Tadi kebanyakan membicarakan tentang BSA, dalam arti barisan sakit hati. Memang kita ini BSA semua, barisan sakit hati dengan pemerintahan. Dan tadi saya tertarik dari dikatakan Bu Sustian dengan salam rahayu. Tolong nanti makna rahayu itu apa? Karena ini menyangkut negara. Itu salah satu. Yang kedua, saya menanyakan tentang, atau mungkin dari Bapak Jenderal, atau mungkin dari Pak Permadi atau Ki Jati, di Indonesia ini Pancasila sudah berubah atau tidak? Satu, sila pertama yang saya soroti, di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa atau keuangan yang kuasa? Saya bertanya, itu saja yang tanyakan, dua itu aja. Maka dalam ini Pancasila sudah berubah atau tidak? Kalau berubah, mari negara kita gelontor aja, nggak ada presiden, nggak ada dewan, nggak ada menteri, nggak ada rakyat. Kita berikan Pak Permadi ya. Saya rasa sekian, terima kasih Pak Dalam Rahayu, terima kasih, merdeka. Sugeng Darmo Susutyo. Pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Pak Sasmito Nugroho, karena yang dibicarakan masalah tadi, masalah perpajakan yang ditekuk sana sini Pak. Apalagi saya mendengar di siaran TV hari begini kok tidak bayar pajak. Ternyata apa yang dikatakan Pak Sas tadi sangat mengetuk hati saya. Kita ini jadi pengusaha harus mengenal pajak, karena kita jadi pengusaha dapat penghasilan, dan sebagai warga Indonesia kita juga mempunyai rasa toleransi, kita juga bayar pajak. Sebetulnya Pak, kalau kita bayar pajak dari penghasilan kotor kita berapa dalam 1 tahun, kan diambil 20%-nya Pak. Wong kita ini jadi pengusaha itu cari untung 10% aja sudah sulit Pak. Ini dikenakan 20%. Ini yang salah undang-undangnya atau yang membuat undang-undang? Atau mungkin rakyatnya disuruh bujuk Pak? Yang kedua,
Pak Sasmito mungkin memiliki asosiasi. Jadi saya mohon mungkin ada jalan bagaimana caranya masalah perpajakan yang terjadi itu tidak di Kediri saja, Pak. Itu bisa fair, Pak. Karena selama ini yang digarap oleh orang-orang yang berkedudukan di kantor pajak itu cuma segelintir orang dan yang lain itu belum, Pak. Padahal semua itu juga mempunyai penghasilan, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertanyaannya, menurut saya satu-satunya jalan keluar adalah revolusi. Tidak mungkin lagi. Karena apa? Negara kita mempunyai konstitusi. Presiden telah menyimpang dari konstitusi, yaitu mengkhianati sistem presidensial diganti menjadi sistem parlementer. Harusnya sudah di impeachment, tapi karena koalisi partai-partai tidak ada impeachment. Undang-undang pajak sudah dilanggar gak karu-karuan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Korupsi sudah kayak begitu hebatnya, tapi presiden melindungi Anas Urbaningrum dan lain sebagainya. Andi Nurpati dilindungi habis-habisan, padahal dialah penyeleweng dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi karena jalan-jalan konstitusi sudah tidak dimungkinkan, satu-satunya jalan adalah inkonstitusional. Inkonstitusional itu serah, mau people power, mau revolusi dan lain sebagainya. Tadi ada yang minta supaya kaum intelektual memimpin revolusi. Tidak mungkin, Pak. Saya sudah mengajak tentara, mantan tentara pensiunan, tidak ada yang berani mimpin. Mahasiswa yang muda-muda tidak ada yang berani mimpin. LSM tidak ada yang berani mimpin. Bahkan mahasiswa minta supaya Permadi yang menjadi pemimpin revolusi. Loh, saya ini sudah 72, Pak. Melaku sak kilo saja udah ketekelan. Kok disuruh mimpin revolusi? Zaman Bung Karno, Pak, umur 20 itu sudah berani mimpin revolusi. Nah, kok sekarang umur 50 pun masih memimpin organisasi pemuda? Edan apa enggak? Jadi karena itu yang terjadi pasti revolusi sosial. Pasti itu, Pak. Karena apa? Tadi Pak Sarif Kadi mengatakan harus dengan konstitusi atau aturan-aturan. Memang kita sudah ada aturan lengkap, tapi dilanggar juga nggak ada apa-apa. Jadi harus dengan revolusi, itu menurut saya. Menurut Jongko Joyoboyo pun hanya terjadi goro-goro. Goro-goro itu revolusi sosial, rakyat meledak marah. Seperti kalau tadi saya katakan, Anda membuka televisi jam 5 pagi, apa yang terjadi? Semua kerusuhan di seluruh Indonesia sudah terjadi. Tinggal satu isu nasional, jadilah revolusi sosial. Oleh karena itu, sekalipun ada perbedaan nuansa, saya tidak berkecil hati. Saya tetap menginginkan revolusi, saya tetap menginginkan goro-goro. Karena itu menjadi pakem nasional kita. Sudah menjadi pakemnya Jongko Joyoboyo. Nah, silahkan kalau mau cari lain, silahkan. Kalau mungkin, kalau bisa. Saya katakan, tanpa revolusi, rakyat Indonesia bisa seperti Somalia. Korupsi dibiarkan makin besar, makin besar. Rakyat sekarang di desa-desa sulit cari pangan. Tiap hari SMS saya itu lebih dari 100 yang mengatakan kesulitan cari uang, kesulitan dagang, kesulitan makan dan lain sebagainya. Itu tiap hari lebih dari 100. Bagaimana hal yang demikian bisa diselesaikan? Sebab kalau tidak, saya katakan dalam 2-3 tahun Indonesia bisa seperti Somalia. Beras sudah impor. Tanah-tanah petani yang produktif sudah jadi lapangan golf, jadi perumahan mewah, jadi mall dan lain sebagainya. Lalu di mana petani harus menanam padi? Kalau tanah masih ada, diambil dengan bantuan tentara dan polisi untuk diambil alih dan lain sebagainya. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Diserahkan pada orang asing untuk jadikan tambang.
hutan-hutan lindung pun diambil untuk jadi tambang dan lain sebagainya. Jadi yang melanggar undang-undang itu siapa? Bukan rakyat. Rakyat baru nyolong coklat 3 biji aja sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dikebuki. Sementara yang nyolong triliunan seperti Nasarudin, seperti Anas Ubaningrum, seperti Andi Nurpati, dan masih banyak lagi tidak diapa-apakan. Karena itu menurut saya satu-satunya solusi adalah revolusi. Dan ini hampir terjadi. Lihat saja, dalam beberapa bulan pasti terjadi revolusi. Dipimpin atau tidak, pasti rakyat akan meledak dengan sendirinya. Ini mau dicopot bunganya tapi masih bagus. Tapi masih bagus dan harus bagus. Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali. Tadi bicara soal persoalan-persoalan presidensial dan macam-macam. Tapi saya ingin menanyakan kalau tadi apa konsepnya? Kenapa pemerintah ini kita bukan hanya barisan orang sakit hati. Tapi kita orang yang berbicara dengan konsep, dan Anda saya rasa juga harus sama-sama dengan kami memperjuangkan konsep ini. Salah satu konsep yang kami tawarkan, yang saya tawarkan adalah sistem jaminan sosial nasional. Saya lihat di sini ada kawan-kawan buruh, ada mahasiswa juga. Kami sedang memperjuangkan yang namanya sistem jaminan sosial nasional. Apa sistem jaminan sosial nasional itu? Adalah sebuah sistem yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28, setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial. Apa sistem jaminan sosial itu? Adalah sebuah sistem yang diselenggarakan oleh negara, di mana seluruh rakyat apapun profesinya, mau kaya, mau miskin, mau petani, mau nelayan, mau buruh, guru dan sebagainya, harus mendapatkan 5 jaminan dasar seumur hidupnya, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Saya tanya di sini, ada yang PNS nggak? Mana yang PNS? Bapak punya jaminan kesehatan? Ditanggung nggak Pak? 100%? Tidak. Mana ada yang buruh di sini? Gimana buruh di sini? Apakah ditanggung 100% kalau sakit? Punya pensiun nggak? Kalau ada sistem ini, maka semua rakyat harus mendapatkan pensiun. Siapa bilang yang kerja itu hanya PNS, TNI, Polri? Yang namanya petani, buruh, tani, sekalipun mereka bekerja dan mereka berhak mendapatkan jaminan tua, hari tua, dan pensiun. Sekarang nggak ada, betul nggak? Ini konsep ini. Ini konsep, Mas pegawai outsourcing. Sampean pegawai tetap pun nggak akan dapat jaminan 100%. Apakah saya cuma ngomong kosong? Enggak. Di negara manapun, nggak usah jauh-jauh Mas pergi ke Malaysia. Di sana ada sistem jaminan sosial nasional. Di Singapura ada, di Thailand ada, di Korea ada, di Jepang ada. Yang nggak ada di ASEAN ini hanya Indonesia dan Myanmar. Persoalannya adalah undang-undangnya sudah ada dari tahun 2004, tetapi SBY tidak mau menjalankan. Karena apa? Karena SBY ingin badan penyelenggaranya tetap BUMN. Siapa yang menyelenggarakan sekarang? Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri. Berapa sekarang aset dari Jamsostek? 110 triliun, itu yang liquid. Pernah lihat duit 110 triliun? Hah? Sama. Kemudian berapa aset dari Taspen? Saya tanya siapa yang punya pensiun di sini? Mana yang punya pensiun? Anda pasti tidak tahu kalau Taspen tahun kemarin investasi sebesar 62 triliun. Di mana keuntungannya? Berapa pensiun? Siapa yang punya pensiun di sini coba? Mana? Masa nggak ada satupun yang punya pensiun?
Ayo kita cerita, kita bicara soal konsep. Ada nggak yang punya pensiun? Pak Sauri punya pensiun? Punya. Berapa Pak? Saya Mayor Jenderal tiap bulan 3 juta mulai bulan kemarin. Mayor Jenderal 3 juta, kerja berapa tahun Pak? 34 tahun. 34 tahun. Hari gini tinggal di Jakarta, pensiun 3 juta, sakit nggak ditanggung 100%. Cukup Pak? Pasti nggak cukup. Ini bukan konsep yang duur-duur, enggak. Anda jangan salah, kalau di negara orang bisa orang sakit. Sekarang ya, siapa yang pengusaha di sini? Sekarang boleh ngerasa, oh gue mampu masuk rumah sakit, saya mampu berobat. Tapi kalau ada satu dari keluarga Anda yang harus cuci darah, yang menderita kanker, sanggup nggak? Itulah namanya rakyat Indonesia ini, nama belakangnya sama, Sadikin. Sakit sedikit miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang memperjuangkan undang-undang supaya sistem ini bisa dijalankan. Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sudah 2 tahun kami berjuang, tetapi pemerintah SBY tetap tidak mau mengesahkan undang-undang ini. Karena apa? Karena uang di 4 BUMN itu, indikasi saya, ini indikasi bukan nuduh, dipakai untuk dana politik. Oleh sebab itu maka sejak 2008 keempat BUMN ini tidak menyerahkan keuntungan kepada negara. Padahal syarat BUMN itu adalah harus menyerahkan dividen ya Pak. Dividen itu keuntungan kepada negara. Aset Jamsostek totalnya 648 triliun. Kita bukan bicara uang kecil. Jamsostek sampai ditaruh di Senturi dan sebagainya. Buruhnya hidupnya gimana? Tetap miskin kan? Nah Bapak Ibu sekalian, nasib undang-undang ini hanya sampai 28 Oktober 2011. Kenapa saya mengajak Anda semua ikut memperjuangkan? Karena saya hanya punya cita-cita politik satu saja. Ini nggak muluk-muluk. Cita-cita politik saya adalah saya tidak ingin ada satupun rakyat Indonesia ditolak dari rumah sakit karena miskin. Setuju nggak? Tenang nih. Bukan hanya setuju, tapi saya ingin Anda menjadi satu barisan perjuangan bersama saya. Kami tidak asal ngomong. 22 Juli, Sadat 1 Mei 2011 kita sudah turun puluhan ribu bersama buruh di depan istana. Bukan aksi-aksi bayaran, bukan demo-demo bayaran. Pada tanggal 22 Juli kami sudah turun di DPR 25.000 orang. Bukan aksi bayaran, semuanya patungan. Karena apa? Karena ini adalah masa depan kita semua. Anda bisa bayangkan, boleh mentertawakan saya sekarang, tetapi kalau anak Anda sakit, saya tahu paling-paling kalau udah parah cuma bisa air didoain terus dikasih minum ke anak. Apakah kita akan mendiamkan itu? Saya rasa ini saatnya kita berjuang. Saya tidak mau jauh-jauh datang ke Kediri, dari Jakarta ke Kediri dalam keadaan hamil besar. Dan besok minggu saya harus pergi ke Filipina karena saya akan melakukan lobby di tingkat internasional. Saya akan buka skandal keuangan, jaminan sosial, potongan duit rakyat, potongan upah buruh yang dikempang oleh penguasa yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah berjanji muluk-muluk lah. Sebenarnya tadi betul yang dikatakan oleh Pak Permadi. Kalau bukan persoalan setgap, kalau bukan persoalan koalisi dan kami dari oposisi, maka yang namanya SBY itu sudah dinyatakan harus turun dari jabatannya oleh DPR. Tetapi sekarang susah Pak. Makanya ini rakyat, Anda yang bertugas untuk memimpin, nggak bisa Pak. Anda mau menyerahkan pada segelintir orang, tidak akan bisa selesai. Kenapa kami ini keliling sampai dianggap orang gila? Atau mungkin kalau kita memang kumpulan orang gila Pak. Bukan untuk apa-apa, tapi itulah yang ingin saya lakukan. Tidak muluk-muluk, mungkin sampai Oktober Anda akan melihat, barangkali ada rapat-rapat di televisi yang pernah lihat, di Metro TV atau di TV One, apa yang sedang diperjuangkan, itu yang saya perjuangkan. Seluruh rakyat Indonesia, apapun profesinya, apapun sukunya, apapun agamanya,
semuanya, dia harus mendapatkan 5 jaminan seumur hidupnya. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau SBY tidak segera mengesahkan undang-undang ini, tidak menjalankan sistem jaminan sosial, maka tidak ada cara lain. Saya sepakat dengan Pak Permadi, kita